Suamiku Ustaz. Kenapa Somita ibu? Luar biasa Ustaz. Ngopi di kerjanya. Bangun ngopi, tidur ngopi. Iya. Kemana-mana kalau ada apa-apa ku cari di warkop misalnya, ngopi di kerjanya Ustaz. Saya tanya, sholat di Somita? Sholat di Ustaz, tapi di rumah dia sholat. Saya bilang, mengaji ji? Tidak pernah Ustaz mengaji. Apalagi kejahatannya itu saya tidak suka Ustaz. Suka ngopi. Saya bilang, pernah dia bunuh bayi laki-laki yang baru lahir? Wih, kejamnya itu Ustaz. Tidak ji Ustaz. Pernah dia mengaku Tuhan? Tidak ji Ustaz. Saya bilang, Fir'aun lakukan itu bu. Fir'aun Somita? Tidak ji Ustaz. Fir'aun Somita? Tidak ji. Saya bilang, ada wanita dijamin surga karena dia sabar hadapi suaminya. Padahal suaminya sudah sekelas Fir'aun. Siapa namanya bu? Siapa namanya istrinya bu? Hai, tidak ditahu ibu. Harus kita belajar bu, karena ini teladan bagi ibu-ibu yang punya suami. Hai, harus kita belajar kesabaran dari seorang istri bernama Asia. Siapa namanya bu? Asia. Diabadikan namanya tapi disamarkan, tidak disebut langsung dalam Quran, tapi Rasulullah yang sebutkan. Namanya Asia. Dari mana ditahu? Dari hadis. Sekarang kalau mau ditanya ayatnya dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu mathala, dan Allah mengambil permisalan lilladzina amanu, permisalan bagi orang beriman. Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berdoa. Bayangkan ini seorang istri. Tidak bisa media nasihati suaminya bu. Iya. Satu-satunya permintaannya yang Masya Allah, atas izin Allah dikabulkan oleh suaminya, adalah ketika dia minta Nabi Musa, bayi laki-laki yang ditemukan di belakang istana, yang waktu itu dihanyutkan oleh ibunya. Iya. Ummu Musa namanya. Iya. Ibu Musa. Iya. Yang kata Allah dalam Quran, faraja'naka ila ummik, kami kembalikan engkau wahai Musa ke ibumu, kay taqarra 'ainuha wa la tahzan, supaya berhenti menetes air mata di pipinya dan dia tidak sedih lagi. Dan ketika kemudian dihanyutkan itu, sedihnya luar biasa ibunya Nabi Musa. Satu-satunya permintaan Asia waktu itu ke suaminya yang sangat jahat, yang mengaku Tuhan, yang waktu itu dia bunuh semua bayi laki-laki lahir karena ada seorang pejabatnya, perdana menterinya mengatakan, wahai raja, saya melihat dalam mimpi saya kayaknya seakan-akan sebentar lagi akan ada orang yang akan mengkudeta dirimu. Maka Firaun mengatakan, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Lahir Nabi Musa, khawatir. Iya. Dibuanglah di dalam al-yam. Al-yam dalam bahasa Al-Quran sungai. Ditaruh di atas keranjang, ditaruh Nabi Musa, dihanyutkan ke Nil. Sungai Nil itulah yang menjadi saksi dihanyutkannya seorang bernama Musa. Allah takdirkan berhenti itu keranjang, peti, ada yang mengatakan peti, keranjang, apapun itulah. Yang jelas bukan daun pisang. Itu ditaruh berhenti, subhanallah, di belakang istana Fir'aun yang waktu itu lagi membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Apa kata Asia? Kata Asia, jadikan dia anak kita. Kita didik di sini. Semoga dia menjadi penyejuk hati kita. Diabadikan dalam Al-Quran. Disetujui oleh Fir'aun. Makanya ketika dijahati oleh Fir'aun dengan berbagai kejahatan, dengan berbagai kezaliman, Asia nggak bisa menasehati Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya permintaannya ini yang dikabulkan. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa anak yang dia didik di rumah itu adalah subhanallah anak yang akan mengkudeta, bahkan menjadi wasilah dia bisa hancur dan tenggelam di lautan. Dan kita tidak pernah menyangka ketika Ummu Musa, ibu lihat, sudah berkorban atas nama Allah. Ibunya Nabi Musa mengatakan, saya hanyutkan ini ya Allah, saya serahkan kepadamu. Bayangkan bagaimana caranya Ibu Musa bisa dipertemukan lagi dengan Nabi Musa. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika diizinkan Asia istri Fir'aun mengasuh ini Musa, tidak ada satupun wanita di dalam kerajaan itu yang bisa menyusui Musa. Tidak ada. Tidak bisa disusui Nabi Musa Bapak Ibu sekalian. Semua wanita dipanggil.
Yang lagi menyusui dipanggil, susui, tidak ada yang mau. Tidak ada yang diterima susunya, asinya, tidak ada. Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Saudarinya, Tante Musa, mengetahui berita itu bahwa ada perlombaan sayembara mencari wanita yang bisa menyusui Musa. Lari, terengah-engah menuju ibunya Musa ke istana. Itu Musa. Mudah-mudahan kamu yang bisa susui, dan saya yakin kamu yang bisa, kan itu anakmu. Diambil dari peti dan dia tahu itu peti. Datang dengan lari sambil mengharap, ya Allah mudah-mudahan saya yang bisa asuh. Ketika kemudian disusui, langsung berhenti menangis Nabi Musa. Kuasanya Allah, ujian dari Allah, selalu ada cara Allah memberikan solusinya. Ujian dari Allah selalu ada cara Allah untuk memberikan pada orang kebahagiaannya. Maka Allah katakan setelah berhasil disusui, dikatakan dalam Al-Quran dengan dua kali dengan lafaz yang berbeda. Dalam surah Toha dan dalam surah Al-Qasas juga disampaikan, faraja'naka ila ummik. Wahai Musa, kau lihat betapa ketika saya uji ibumu, saya uji di ibumu dengan dihanyutkannya engkau wahai Musa. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha. Saya berikan solusinya di saat yang sama. Saya jadikan engkau menangis dan tidak ada yang bisa menyusuimu. Maka kami kembalikan engkau wahai Musa ke ibumu. Bayangkan, tadinya kalau kemudian tidak ada peraturan Fir'aun, Musa harus dirawat di rumahnya yang kecil, gubuk. Sekarang atas izin Allah, memang melalui ujian. Apa ujiannya? Harus was-was dulu ibunya, harus banyak berdoa dulu ibunya. Lalu kemudian dikembalikan Musa, dirawat oleh ibunya, dan istrinya Fir'aun, Asia, tidak tahu bahwa ini ibunya Nabi Musa. Yang dia tahu ini wanita yang berhasil menyusuinya. Hanya Allah yang tahu, dan tantenya Nabi Musa yang tahu bahwa inilah ibunya Nabi Musa. Bayangkan, di mana dia susui sekarang, Pak? Bukan di gubuk. Di mana Bu dia susui? Di istana. Siapa yang punya skenario? Allah. Siapa yang punya aturan? Allah. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan.